Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Bisa dok. Baik, jadi kita tentang keseimbangan asam-basa. Yang lain dimatikan dulu mic-nya. Jadi keseimbangan asam basa, kalau kita cerita keseimbangan asam basa, maka pertama yang perlu kita ketahui sebagai parameternya adalah pH. Ya, pengertian dari pH, definisi pH, yaitu suatu derajat keasaman di mana persamaannya atau min log konsentrasi hidrogen. Jadi yang dihitung nanti atau yang mempengaruhi konsentrasi pH ini adalah ion hidrogen. Jadi untuk menghitung pH larutan, hitung konsentrasi ion hidrogen H positif, hitung logaritma ion hidrogen, kemudian nilai pH adalah nilai log dari nomor 2 tadi, ya, dari logaritma ion hidrogen. pH darah kita itu lebih kurang adalah 7,4 plus min 0,05, ya. Jadi bisa kurang 0,05, bisa berlebih 0,05. Jadi sekitar 7,35 sampai 7,45. Konsentrasi pH tadi itu ditentukan oleh ion hidrogen. Jadi kita akan menghitung ion hidrogennya berapa. Ini adalah konsentrasi daripada ion hidrogen dan nilai pH-nya. Bisa kita lihat di sini ya diagramnya. Jadi sangat-sangat kecil ya. Gram daripada hidrogen per liter itu ya 0,0000 gitu ya. Nah, jadi ada kalau dia increase basic ya, kalau pH-nya nilainya tinggi, maka itu adalah suatu keadaan basa ya. Kalau pH-nya rendah ya, berarti itu keadaan asam. Nah, ini ada beberapa makanan, bisa kalian lihat sendiri nanti ya. Ada makanan-makanan yang mengandung pH-pH yang asam ya, maupun pH-pH yang basah. Jadi kalau yang merah itu adalah pH yang asam, sedangkan yang biru ya itu pH yang basah ya. Tuh. Oke, ini bisa dilihat sendiri nanti. Jadi pH cairan tubuh ya itu tadi dalam nano ekuivalen, makanya dia sangat-sangat rendah ya. Konsentrasi ion hidrogen 40 nek per liter dalam keseimbangan terhadap mili ekuivalen konsentrasi elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, dan H3-min cairan tubuh. Ya. Jadi dia dalam nano ekuivalen ya. Kemudian pH sama dengan min log 10 kali konsentrasi ion hidrogen sama dengan log 10 ya dikali 1 per ion konsentrasi ion hidrogen, karena ion hidrogen adalah 4 kali 10 pangkat minus 8 ekuivalen per liter, maka pH-nya lebih kurang 7,4 ya. Namun tubuh masih bisa ya pada pH range tadi ya 7,35 sampai 7,45. Dan untuk hidup ya kalau dia agak turun-turun sedikit ya 6,8 sampai 8 itu tubuh kita masih bisa mengkompensasinya ya sehingga kita masih bisa hidup ya atau masih bisa sehat ya, tidak terjadi gangguan. Ada kompensasi-kompensasi yang dilakukan oleh tubuh jika terjadi penurunan atau peninggian nilai pH yang sedikit ya, tidak ini ya, tidak drastis. Jadi produk asam dari metabolisme sudah tahu, katabolisme asam amino itu mengandung sulfur, menghasilkan asam sulfurik, dan katabolisme fosfolipid menghasilkan asam fosforik. Ya, kedua jenis asam tersebut ya ini bisa dia tidak menguap ya karena bukan suatu gas. Ya, jadi non volatile acid dan dibentuk sekitar 40 sampai 80 mili ekuivalen per hari. Ya, asamnya. Kemudian katabolisme karbohidrat dan lipid itu membentuk sekitar 15.000 sampai 20.000 milimol
CO2 per hari yang termasuk asam yang mudah menguap atau volatile acid. Nah, mungkin ini pertanyaan kenapa ya, kira-kira kenapa CO2 itu dianggap sebagai suatu asam ya dan termasuk dalam volatile acid. Jadi di sini Ha sama dengan H positif tambah amin, maka asam diartikan sebagai suatu donor proton atau Ha dan basa sebagai akseptor proton atau amin. Ya. Nah, di dalam eritrosit dan sel tubulus ginjal itu ada satu enzim ya, enzim karbonat anhidrasa yang mengkatalisa CO2 tambah H2O menjadi H2CO3. Kemudian asam karbonat H2CO3 merupakan donor proton. Ya, H2CO3 kembali oleh enzim yang sama itu memecah H2CO3 menjadi H positif tambah HCO3 min. Jadi kalau kita lihat di sini ada ion H yang dihasilkan dari asam karbonat. Jadi kita lihat maka CO2 selalu digolongkan sebagai asam. Ya, nah itu sebabnya dia disebut sebagai asam ya, volatile acid ya yang bisa menguap. Nah, di dalam tubuh kita ada mekanisme fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan pH atau homeostasis daripada pH. Yang pertama adalah sistem kerja buffer yang dipengaruhi sifat fisik dan kimianya. CO2 melalui perubahan ventilasi. Ya, jadi ada bagaimana kita bernapas, ya, apakah dia cepat, lambat, itu tergantung tekanan CO2. Jadi bukan tekanan oksigen ya, tapi tekanan CO2-nya. Kemudian sistem pengaturan ginjal terhadap penyimpanan bikarbonat tubuh. Jadi ginjal juga bisa berperan di dalam menjaga keseimbangan asam basa ini ya dengan cara pengaturan penyimpanan HCO3 min atau asam bikarbonat ya. Jadi kalau diperlukan dia simpan, kalau tidak diperlukan dia akan buang. Buffer, substansi yang dapat menerima proton atau ion H dan meminimalisasi perubahan pH. Ya, udah tahu semua lah ya buffer ya. Itu suatu larutan asam lemah dengan garamnya. Di buffer penting dalam tubuh ya, di dalam extracellular fluid itu ada HCO3 min, sedangkan di intracellular fluid itu ada HPO42 min, H2PO4 min dan protein atau hemoglobin. Yang ketiga adalah karbonat tulang. Ya, karbonat tulang. Jadi ini adalah buffer-buffer penting. Ada yang di ekstraseluler, ada yang di intraseluler. Jangan lupa. Jadi efektivitas daripada buffer ini tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah pH lazim yang dapat dipertahankan. Jadi dia tidak terlalu drastis sangat rendah atau sangat tinggi ya. Jadi tetap dalam keadaan yang mungkin yang kurang-kurang sedikit atau lebih-lebih sedikit ya, itu buffer akan sangat efektif ya. Tapi kalau sudah terlalu drastis penurunannya maka mungkin buffer tidak efektif. Kemudian konsentrasi buffer itu sendiri pada cairan tubuh dan nilai pKa-nya serta mekanisme khusus yang dimiliki seperti HCO3 min yang merupakan bagian dari sistem terbuka volatile. Nah itu dia ya. Jadi pH-nya, konsentrasinya, nilai pKa-nya dan mekanisme khusus ya yang dimiliki seperti HCO3 ini yang merupakan bagian dari sistem terbuka volatile. Jadi bikarbonatnya ini bagaimana? Itu juga mempengaruhi efektivitasnya. Bikarbonat nilai pKa-nya adalah 1,3 unit di bawah pH fisiologis. Konsentrasi ekstrasel tinggi, jadi dia di dalam ekstrasel, berada dalam keseimbangan dengan CO2, bagian dari sistem terbuka volatile. Ya, jadi selalu berada dalam keseimbangan dengan CO2, ya bikarbonat atau HCO3 min ini. Kemudian fosfat ini konsentrasi di dalam intrasel. Jadi fosfat ada dalam intrasel yang tinggi,
Ini untuk pengasaman urin ya dengan nilai pK 6,8, mempertahankan pH cairan tubuh distal 6 sampai dengan 7 ya. Nah, 6 sampai dengan 7. Jadi pH urin yang normal itu ya harus sedikit asam. Rata-rata lebih kurang 6 itu biasanya. Ya. Kemudian protein plasma. Protein ada protein plasma di sini sebagai buffer ekstrasel ya. Yang plasma ya. Kemudian peranannya terbatas, tapi hemoglobin itu buffer intrasel. Nah, ini jadi pertanyaan kembali ya, kenapa hemoglobin berperan sebagai buffer? Ya, itu menjadi pertanyaan. Nah, kemudian karbonat tulang atau simpanan buffer yang potensial berperan penting sebagai respon jangka panjang pada asidosis kronis. Jika buffer-buffer yang lain sudah habis atau masih kurang, ya, maka karbonat tulang akan dipergunakan untuk asidosis yang kronis. Ya, ini ada first line, kemudian ada second line, ya, of defense against pH shift. Ada yang chemical system, chemical buffer system, ada yang physiological buffer itu yang second line, ya. Jadi yang first line-nya kalau kita lihat ini adalah yang kimianya, buffernya ada bikarbonat, fosfat dan protein. Sedangkan yang second line-nya itu yang fisiologi, ya. Fisiologi itu pernapasan dan renal mechanism, ya. Ya, transport pengaturan pernapasan oleh sistem saraf pusat, transport oksigen darah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, transport oksigen darah diikat reversible dan dibawa oleh hem protein atau hemoglobin. Hb tambah O2 menjadi HbO2 dan derajat pengikatan ditentukan oleh PO2 di sekitar hemoglobin. Afinitas Hb terhadap O2 berkurang oleh peninggian ion hidrogen. Ini kan asam ya. Peninggian CO2, PCO2, efek Bohr ya, ingat kembali efek Bohr. Peninggian suhu ya, dan 4 peninggian 2,3 bifosfogliserat eritrosit. Ini ada 4 ya, sehingga afinitasnya daya ikat daripada Hb terhadap O2 itu berkurang dan itu memang diharapkan seperti itu. Ini gambarnya saja. Ya, tadi kalau kita lihat ya, untuk yang oksigen, ya ini oksigen. Jadi ada prosesnya. Jadi ikatan atau derajat pengikatan daripada PO2 di sekitar Hb ya ditentukan oleh tekanan oksigen. Jadi afinitas HbO2 itu meningkat apabila di sekitar daripada hemoglobin itu oksigen banyak. Nah, oksigen yang banyak itu kan lebih kurang di dalam paru-paru, ya. Sedangkan oksigen yang sedikit tentu di dalam jaringan. Nah, sehingga pada waktu dalam jaringan karena tekanan PO2 itu tidak banyak, jadi gampang untuk dilepaskan oksigennya. Ya, nah itu. Sama juga seperti nanti tekanan CO2. Ya. Nah, CO2 sedikit berbeda kalau kita lihat di sini 10% dalam bentuk larut dalam plasma. Dia dibagi-bagi, 20% CO2 berikatan dengan gugus amin alfa amino terminal residu valin pada molekul globin dari Hb ikatan karbamino ya. Ada HbCO2 itu hanya 20%. Jadi 70%-nya dalam bentuk garam ya, H3-amin. Sini ada efek Halden. Oksigenasi Hb di paru-paru meningkatkan pelepasan CO2. Sebaliknya, deoksigenasi Hb di jaringan perifer meningkatkan pengambilan CO2. Ya, kalau efek Bohr terbalikan dari Halden dan dia berhubungan dengan O2. Nah, jadi oksigenasi Hb di paru-paru, banyaknya oksigen emang, di paru-paru, ya,
Nah, itu kan artinya ada oksigen yang cukup banyak di sekitar hemoglobin, maka nanti pelepasan CO2-nya ya lebih gampang. CO2 akan dilepaskan, Hb akan mengikat O2. Tapi kalau di deoksinasi Hb di jaringan perifer, ya itu yang banyak adalah CO2, maka itu nantinya O2-nya dilepaskan, kemudian CO-nya diikat. Itu. Bagaimana dengan efek Bohr? Ya, itu oksigen. Ya, hubungannya dengan oksigen. Oksigenasi Hb di paru-paru meningkatkan pengambilan daripada O2, meningkatkan ikatan O2 dengan Hb. Sedangkan deoksinasi Hb di jaringan perifer itu meningkatkan pelepasan O2 ya dari hemoglobin. Nah, gitu. Jadi itu kalau kita lihat terbalikan ya efek Bohr dengan efek Haldane. Ya, efek Bohr dengan efek Haldane. Di efek Haldane dia cerita tentang CO2, efek Bohr dia cerita oksigennya. Ya, gitu. Kemudian ada kloridasif, itu gerakan kloridamin untuk mengimbangi gerakan H3-min antara eritrosit dan plasma. Di mana ada gerakan berbeda di jaringan dan di alveoli. Ya, di jaringan dan di alveoli. Ya, klorida. Ya, ada pergerakan di situ. Ya. Antara klorida mengimbangi gerakan H3-min. Jadi H3-min masuk, kloridanya keluar. Ya, itu dia. Mengimbanginya. Oke. Kemudian pengaturan pernapasan oleh sistem pusat diperantarai oleh tekanan CO2 darah. Ya, tekanan CO2 darah, kalau kita lihat di sini, tekanan CO2 darah. Ya, PCO2 itu mempengaruhi pengaturan pernapasan. Jadi PCO2 lebih besar dari 40 mm Hg, itu menyebabkan suatu stimulasi medula oblongata. Apa yang terjadi? Terjadilah ventilasi alveoli meningkat. Ya, ventilasi alveoli meningkat. Nah, gitu. Jadi tekanan CO2 yang banyak di dalam tubuh kita itu menyebabkan ya kita akan bernapas sedikit lebih cepat, walaupun masih dalam range yang normal ya, tapi sedikit lebih cepat. Ya, tidak terlalu bermakna. Tapi kalau terlalu banyak ya nanti lama-lama jadi bermakna. Nah, sistem ini untuk mengatur ekskresi dan retensi CO2 darah, pengaturan PCO2 ya, dan berperaturan keseimbangan asam basa tubuh. Nah, kalau PCO2-nya lebih kecil, bagaimana? Ya, tentu ventilasi alveoli menurun. Ya, kita akan bernapas sedikit lebih lambat. Ya, untuk apa? Untuk menahan daripada CO2-nya, ya, sehingga nanti dibutuhkan, pasti dibutuhkan, ya, untuk retensi, ya, daripada CO2 darah. Oke, jadi tergantung apakah tubuh membutuhkan CO2 atau tidak, kan itu ya. Nah, karena CO2 tadi kan sifatnya asam, ya. Misalnya hasil 3-minnya terlalu tinggi dalam tubuh sehingga terjadi alkalosis, maka CO2 harus diharapkan dia diretensi. Maka biasanya yang muncul pernapasannya itu adalah pernapasan yang sedikit lambat untuk menahan CO2 keluar. Jadi kemudian pengaturan asam basa oleh ginjal, ya, dengan mengatur H3-min darah. Jadi ambang ginjal untuk H3-min ya itu 26 sampai 28 milimol per liter, sedangkan konsentrasi daripada H3-min plasma itu 25 sampai 26 milimol. Apa artinya di sini? Kalau dia melebihi daripada nilai konsentrasi H3-min atau karbonat ini, bikarbonat ini dalam plasma, maka ginjal akan membuangnya. Ya, itu. Jadi kan ada 28. Jadi mungkin kalau 28 kan berlebih, ya, ada berlebih 2 mol, maka 2 milimolnya dibuang. Tapi kalau dia membutuhkan semuanya, maka semua akan diserap.
Jadi H3- hasil filtrasi darah mengalami reabsorpsi di tubulus proksimal 90% dan tubulus distal 10%. Kita tahu ginjal kan proksimal itu kan fungsi utamanya adalah absorpsi, reabsorpsi, penyerapan. Distal adalah sekresi sebenarnya, ya. Jadi CO2 hasil filtrasi dan CO2 yang berasal dari hasil 3-min berdifusi bebas ke sel tubulus. Di dalam sel kembali kita lihat di sini persamaan CO2 tambah H2O, ya. Dia akan bereaksi dengan H2O, H2CO3, H positif terbentuk, H3- terbentuk oleh karbonat anhidrasa enzimia. Ya, kembali seperti itu. Jadi kadang-kadang dibutuhkan CO2 untuk membentuk hidrogen. Ya, untuk membentuk hidrogen. Jadi apabila PCO2 darah meningkat, maka PCO2 di dalam sel tubulus juga meningkat, ya. Dan konsentrasi ion hidrogen juga meningkat. Ya. Sekresi hidrogen ke lumen tubulus itu meningkat, antipod H positif dengan natrium, kemudian mereabsorpsi hasil 3-min dan atau dieskresikan melalui urin. Gitu. Ya. Jadi kalau meningkat tekanan CO2, tentu hidrogen meningkat dan disekresikan dalam lumen tubulus ginjal misalnya, ya. Jadi ada gunanya, ada. Ya. Salah satunya itu adalah untuk proses pengasaman urin. Nah, pengasaman urin itu ada gunanya tidak? Ya, ada ya. Jadi sini H positif di lumen berguna untuk reabsorpsi hasil 3-min. Ya, untuk penyerapan. Jadi kalau dia banyak disekresikan, maka tubuh ginjal akan banyak menyerap daripada bikarbonat. Kemudian bereaksi dengan buffer HPO42- dan atau H2PO4- dengan menjadi penukar natrium pada Na2HPO4 menjadi NaH2PO4. Awalnya di lumen tubulus ginjal itu pH-nya adalah sekitar 7. Ya, 7 sekian lah, ya. Dengan persamaan Na2HPO4. Ya. Masuknya ion hidrogen kan itu nantinya akan diantisipasi dengan keluarnya natrium dengan sistem transportnya antipod, berlawanan. Ya, antipod, jangan lupa ya, berlawanan. Jadi natriumnya akan diserap kembali keluar dari lumen tubulus, dimasuk lagi. Ya, diserap kembali. Ion hidrogennya yang disekresikan, maka berubah persamaannya jadi NaH2PO4. Jadi hanya yang bertambah, Na-nya berkurang. Artinya terjadi penghematan natrium. Kemudian bereaksi lagi dengan NH3. Terjadi proses dan NH3 ini deaminasi oksidatif asam-asam amino di sel tubulus. Akan membentuk NH4 positif dengan pKa 9,6. Ya, apa gunanya NH4? Untuk menetralisir asam kuat, yaitu seperti sulfat dan fosfat yang akan diekskresi. Sehingga nantinya kalau dia nantinya dinetralisir, maka tentu selanjutnya akan melindungi mukosa saluran kemih. Nah, ini kalau tidak ada, ya misalnya sulfat atau fosfat keluar, itu bisa melukai mukosa saluran kemih. Nah, jadi itu gunanya ya. Ini hanya gambaran sirkulasinya saja, ya, eritrosit, ya, kidney, paru, ya, ini petukan-petukan tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian ada persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi pH sama dengan pKa tambah log, ya, konsentrasi amin per Ha. pH sama dengan pKa tambah log, ya, A-nya itu adalah bikarbonat, hasil 3-min, dan H adalah asam karbonat, H2CO3. Ya. Nah, H2CO3 ini bisa kita tukar dengan PCO2. Ya, karena CO2 larut dalam plasma membentuk H2CO3 sebanding tadi yang kita sebutkan, ya, bahwa masalah transport CO2, ya, H2CO3 itu sebanding dengan tekanan CO2 atau PCO2. Jadi persamaannya bisa hasil 3-min per PCO2, tekanan PCO2. Ya, itu. Jadi kalau begitu, ya, persamaan ini menunjukkan bahwa pH adalah perbandingan antara hasil 3-min dan PCO2. Ya, itu.
Hanya dua gas ini aja, HCO3-, PCO2. Mana yang meningkat, mana yang turun, mana yang atau tidak atau dalam keadaan normal. Ya, gitu. Kalau CO2 meningkat berarti dia suatu keadaan asidosis. Ya, kalau meningkat. Ya. Nah, asidosis respiratorik karena dia asam. Kan gitu, CO2 kan membawa asam ya kan. Nah, kalau CO2-nya yang turun ya, berarti ini gangguan respiratorik. Ingat, CO2 berarti gangguannya adalah respiratorik. Tinggal kita melihat dia suatu asidosis atau alkalosis. Kalau hubungannya dengan respiratorik, berarti hubungannya dengan tekanan CO2. CO2 membawa sifat asam. Kan gitu. Jadi kalau gangguannya adalah terjadi peningkatan tekanan CO2, maka gangguannya sudah bisa kita tebak adalah suatu keadaan asidosis respiratorik. Jadi nggak susah ya. Nah, gitu. Jadi kalau HCO3- yang terganggu bagaimana pula? Ya, kita tahu HCO3- adalah berperan sebagai buffer. Nah, kalau buffernya terlalu banyak, maka hidrogen semua akan diikat oleh buffer. Jadi kalau peninggian buffer atau HCO3- ya, maka itu suatu keadaan bagaimana? Alkalosis, ya. Dan dia HCO3- ini adalah suatu mekanisme metabolik. Jadi suatu metabolik, gangguan metabolik, alkalosis metabolik. Nah, itu ya. Nah, kalau dia turun, berarti yang tinggi CO2, ya, asidosis metabolik. Nah, itu yang perlu diingat, ya. Itu aja, itu susah, ya. Jadi asidosis metabolik, asidosis respiratorik. Kalau dia metabolik, maka yang terganggu itu adalah HCO3-nya. Kalau respiratorik yang terganggu adalah PCO2-nya. Hanya itu saja, tidak ada yang lain, ya. Jadi kita lihat mana yang turun, mana yang tinggi dari kedua gas ini. Jadi 7,4 tambah 6,1 tambah log HCO3- per H2CO3 atau per PCO2, tekanan PCO2, untuk mempertahankan pH ideal tersebut, perbandingan antara konsentrasi garam dan asam karbonat adalah 20:1. 20 nilai HCO3- dan 1 nilai PCO2. Ya, jadi 20:1. Jangan lupa, ini normalnya 20:1. Maka kalau di dalam soal disebutkan bahwa terjadi gangguan persamaan Henderson-Hasselbalch-nya, di mana perbandingannya menjadi misalnya 20/2. Ya, 20/2. Maka ini menggambarkan suatu, ya. Harus bisa jawab. Nah, harus bisa jawab, ya. Ini persamaannya 6,1 tambah log, ya. 10 kali 0,03, ya. Menjadi 1,3, ya. Kemudian 20/1. Ini nilai yang standar 40 sama 0,03. Kemudian didapat apabila pH-nya turun suatu keadaan asidosis dan pH-nya tinggi suatu keadaan alkalosis. Jadi ini adalah gangguannya, ya. Sorry, udah mulai mengering. Jadi gangguan metabolik, asidosis metabolik, dan alkalosis metabolik. Gangguan metabolik berarti hubungannya dengan HCO3-, ya, asam bikarbonat. Ya. Kemudian gangguan respirasi itu hubungannya dengan tekanan CO2. Ya. Ada asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Ya. Jadi setiap gangguan primer akan disertai respon sekunder dari sistem yang berlawanan. Di gangguan primer metabolik, misalnya bikarbonat yang terganggu, akan direspon dengan perubahan respirasi, ya. CO2-nya, PCO2-nya akan dirubah, ya, akan diatur. Begitu pula sebaliknya.
Jadi sehingga pH dikembalikan mendekati normal, tetapi tidak terjadi kompensasi yang berlebihan. Ya, tidak terjadi kompensasi yang berlebihan. Oke. Ini tabel ya, menunjukkan beberapa gangguan dan apa yang terjadi. Jadi kalau metabolik asidosis, pH-nya tentu rendah karena asid ya, asam, asidosis. Kalau pH-nya rendah berarti ion hidrogennya tinggi. Ya. Nah, tadi ada suatu keadaan metabolik, maka gangguannya di H3-min. Kemudian di asidosis, berarti H3-minnya turun. Itu primary disturbance, gangguan utamanya di situ. Gangguan primernya adalah terjadi penurunan konsentrasi dari asam bikarbonat. Maka dia menyebabkan tidak dapat mengimbangi tekanan CO2 sehingga terjadi asidosis. Ya, tapi bukan CO2-nya yang bermasalah, tapi yang bermasalah adalah bikarbonatnya. Ya, terjadi gangguan produk daripada produksi H3-min atau pengambilan H3-min, misalnya ginjal tidak berfungsi misalnya gitu ya, sehingga tidak ada penyerapan daripada bikarbonat ya, sehingga turun. Kemudian sekunderinya responnya bagaimana? Tentu kita turunkan tekanan CO2-nya. Kita akan melambat sehingga nanti diharapkan ya napas yang dipercepat. Oke, kemudian yang alkalosis metabolik atau metabolik alkalosis ya, pH-nya tinggi, suatu alkali basah ya. Kemudian hidrogennya tentu turun dan gangguannya karena dia metabolik berarti gangguan bikarbonat ya, dan bikarbonatnya ternyata tinggi. Asidosis atau alkalosis. Ya. Nah, gitu. Oke. Saya rasa itu saja kuliah kita tentang keseimbangan asam basa di blok ini. Ya, ada yang kira-kira mau bertanya? Apa namanya? Ada yang bisa menjelaskan bagaimana penanganan hemoglobin sebagai buffer? Kalau disebut buffer, kenapa hemoglobin sebagai buffer disebut buffer? Ini beberapa tidak mengaktifkan kamera ini. Kenapa hemoglobin itu disebut sebagai buffer? Siapa yang bisa? Gini banyak manusia nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Kenapa kira-kira? Siapa nama? Nathaniel, dok. Nathaniel. Saya sehat Nathaniel. Oh, sehat, dok. Sehat, bagus. Lanjut.
HbCO2 atau deoksihemoglobin, ya. Jadi dia peranannya di situ untuk mengeluarkan CO2, ya, dari dalam tubuh kita. Karena itu kan suatu proses untuk mengeluarkan asam, ya. Oke. Kemudian kalau kita sebut suatu keadaan asidosis metabolik, itu gangguan primernya di mana? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? HCO3-nya yang turun, Dok. HCO3- turun. Pada keadaan tadi saya sebut apa? Asidosis metabolik. Iya, Dok. Ya. Betul apa salah? Kira-kira kawan-kawannya. Atau semua ini nggak tahu? Hah? Nicholas? Ada Nicholas? Nicholas mana? Tidur. Hah? Fahri Ali? Iya, Mana Dok. ini? Mana kameramu kok nggak dihidupkan? Yang nggak hidup kamera ini saya panggil nih satu. Mana Fahri Ali? Apa betul kira-kira yang dibilang si Nathanael tadi? Bahwa asidosis metabolik gangguannya adalah terjadi penurunan bikarbonat. Betul tidak? Iya, Dok, terjadi penurunan di bikarbonatnya. Jadi penurunan di bikarbonatnya. Ya. Kenapa rupanya? Kira-kira kemungkinannya apa? Gangguannya itu. Apa kira-kira kemungkinannya bisa menyebabkan terjadi penurunan bikarbonat? Ada gangguan di eritrositnya, Dok, sehingga nanti kompensasi dari tubuhnya itu bisa menurunkan tekanan dari karbon dioksidanya juga untuk mengimbanginya. Ya. Jadi bikarbonat itu kan tadi ya peranan daripada ginjal yang paling banyak di situ. Ya, seberapa banyak yang diserap, berapa banyak yang diekskresikan, ya. Nah, kalau ginjalnya terganggu, maka kemungkinan juga akan terjadi gangguan daripada proses penyerapan bikarbonat. Ya, atau bikarbonat sebagai buffer terlalu banyak dipergunakan sehingga konsentrasinya menurun. Ya, terlalu banyak bikarbonat dipergunakan sebagai buffer sehingga terjadi penurunan konsentrasi daripada bikarbonatnya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi kan nggak susah sebenarnya ya kalau ditanya, jangan nanti salah menjawab. Jadi kalau satu lagi pertanyaan sebelum kita selesai, jika ditemui persamaan Henderson-Hasselbalch ya, keseimbangan bikarbonat dengan CO2 ya, dijumpai suatu gangguan samaan menjadi ya 91. Dan apa yang terjadi? Jangan si Natalena lagi lah. Si dia aja. Nanti aku dimarahi mamanya. Ayo, silakan. Siapa yang bisa jawab? Perubahan 20:1 menjadi 19/1. Kira-kira gangguan apa yang terjadi pada pasien tersebut? Siapa yang bisa jawab? Tak usah ngitung-ngitung loh. Itu logika aja. 20/1, 20 itu kan HCO3-, sedangkan 1 adalah PCO2. Kalau dia nilainya menjadi 19, maka kira-kira kejadian apa yang berlangsung pada tubuhnya? Apa gangguannya? Siapa yang bisa? Kiri? Kairi atau kiri nama panggilannya?
kiri, Dok. Iya. Kira-kira kalau 19/1, maka gangguannya adalah namanya apa? Mana yang terganggu? Apakah bikarbonat atau CO2? Dan nama gangguannya menjadi apa? Gangguan keseimbangan gasanya apa? Asidosis ya, Dok? Asidosis? Asidosis apa? Asidosis metabolik, Dok. Asidosis metabolik. Metabolik. Kenapa kamu bilang asidosis metabolik? Kenapa? Karena dari HCO3-nya menurun, Dok. Menurun ya, penurunan daripada nilai 20 menjadi 19 kan itu artinya bikarbonatnya turun sehingga tidak bisa mengimbangi suatu nilai normal CO2. Artinya asidosis. Tapi disebabkan oleh metabolik ya, maka namanya asidosis metabolik. Nggak susah ya. Oke, saya rasa sekian aja lah untuk hari ini. Mana ketua? Ya, Dok. Tadi udah di screenshot nggak? Kira-kira? Oh, tadi sudah, Dok, yang pas ada slide-nya, Dok. Ada slide-nya, ada gambar kita? Ada, Dok. Nah, kalau nggak di screenshot lagi, buka kamera semua untuk gambar ini. Biar nanti kirim sama saya. Kasihan. Ya, baik. Suruh buka kamera nih yang belum ini. Ya. Sebelum difoto dihitung ya. 1, 2, 3 gitu ya. Ya, Dok. Jadi yang belum bersisir. Ya kan? Yang latar belakangnya ada handuk atau apa gitu kan malu. Baik. Udah? Ya, Dok. Ya, 1, Kasihlah bahannya. Ya, 1, 2, 3. Ini masih ada yang belum. Atika mana? Atika Fahira belum hidup kamera Dok, ya? ini lagi loading. Loading gangguan. Iya. Ya sudahlah. Nanti si Hasian WA saya ya, berapa jumlah yang hadir, yang tidak hadir, kemudian nama kamu, NIM kamu, ya untuk membuat berita acara. Oke, Hasian ya. Ya, Dok. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya semua.